Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PAI, salam guru peradaban. Ya, saat ini saya sedang bersama Dekan FTIK IAIN Manado, Bapak Dr. Ardianto MPD. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Kesibukannya apa Pak Dekan selain di kampus? Ya, saya sejak diberi amanah sebagai dekan memimpin fakultas, praktis lebih berfokus untuk berada di fakultas untuk memimpin fakultas. Oh, jadi fokus di kampus Pak Dekan ya. Oke, hari ini kita akan ngobrol Pak Dekan seputar gambaran umum FTIK. Nanti endingnya kita berbicara tentang profil lulusan, karena target podcast kita untuk menyambut calon mahasiswa baru FTIK. Dan kami yakin insya Allah optimis ya bahwa FTIK ini bisa mendapatkan mahasiswa lebih banyak lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Pak Dekan boleh memberikan gambaran umum, kira-kira FTIK itu apa? Transformasi FTIK dari masa ke masa itu seperti apa sejarahnya? Ya, sesungguhnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan atau yang kita sering singkat FTIK itu berawal dari transformasi kelembagaan perguruan tinggi kita dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stain menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado yang resmi pada tahun 2015. Sehingga praktis FTIK atau Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan itu berdiri sejak tahun 2015. Semula fakultas ini berbentuk jurusan, yaitu jurusan tarbiyah. Sebenarnya jurusan tarbiyah ini juga pengembangan dari filial jurusan syariah yang mula pertama berada di Sulawesi Utara dalam di Manado melalui UIN atau IAIN Alauddin Sulpandang di Makassar. Kalau Fakultas Tarbiyah itu adalah di Gorontalo dan kalau tidak salah Fakultas Usuluddin ada di Lamongan, tapi hanya pada kedua wilayah ini berkembang, yaitu di Gorontalo dan di Manado, dan sampai saat ini berkembang menjadi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Ketika masih berbentuk jurusan, program studi kita itu program studi pendidikan agama Islam, dan setelah berkembang menjadi fakultas, kemudian berdiri program studi manajemen pendidikan Islam yang sampai saat ini terdiri dari 6 program studi. Jadi bisa dikatakan bahwa IAIN Manado ini satu-satunya ya PT AIN yang ada di Kota Manado, Pak Dekan ya? Iya, jadi perguruan tinggi negeri ya, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang ada di Sulawesi Utara ya, satu-satunya adalah IAIN. Kira-kira Pak Dekan fasilitas apa sih yang dimiliki oleh FTIK ini? Ya, fakultas ini memiliki sejumlah fasilitas ya sebagai sarana pendukung pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, antara lain memiliki gedung perkuliahan yang representatif yang saat ini dapat digunakan, terutama pada saat pandemi COVID-19 ini. Memang praktis sejak tahun 2020 awal bulan April sampai dengan saat ini, dan insya Allah kita akan aktif kembali. Sesungguhnya gedung perkuliahan kita sudah cukup memadai untuk seluruh mahasiswa yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Apalagi sekarang ini barusan kita bisa menggunakan secara resmi lagi penggunaan gedung Fakultas Tarbiyah setelah direnovasi untuk tahun anggaran tahun 2021 dan mulai kita gunakan di tahun 2022 ini. Itu dari aspek ruang perkuliahan dilengkapi dengan sarana pendingin, ada AC, kemudian fasilitas yang fokus untuk
dosen mentransformasikan diri kepada mahasiswa. Juga fasilitas lain, antara lain untuk kegiatan laboratorium. Untuk di Fakultas Tarbiyah dan Perguruan ini kita memiliki lab micro teaching sebagai latihan bagi para mahasiswa yang akan terjun nanti ke lapangan dalam rangka praktek pengalaman mengajar di lapangan. Itu mereka dibekali oleh satu mata kuliah yang kita sebut mata kuliah micro teaching, dan ruang prakteknya itu tersedia yaitu melalui lab micro teaching. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan di bidang IT teknologi mahasiswa, kita punya lab komputer yang juga cukup memadai. Lalu berkaitan dengan penguatan aspek keterampilan berbahasa juga kita punya lab bahasa, dan ini semua dapat digunakan oleh mahasiswa dan dosen dalam proses perkuliahan. Aspek pendukung lainnya di bidang akademik, kita punya fasilitas olahraga terutama futsal yang jadi tentu dapat digunakan oleh mahasiswa, sehingga para mahasiswa yang masuk di FTIK itu bisa memanfaatkan fasilitas sarana yang ada itu sesuai dengan bidang peminatannya. Termasuk juga kita memiliki klub-klub sanggar yang sedang dikembangkan saat ini oleh rekan-rekan dari organisasi kemahasiswaan di bidang seni. Ya, bahkan sekarang ini sedang giat-giatnya mahasiswa untuk mengembangkan apa itu hadra, kemudian juga seni tari. Nah, termasuk yang terakhir ini anak mahasiswa kita punya klub bela diri, kalau nggak salah seni bela diri ya, yang dibina oleh salah satu dosen FTIK yang berasal dari pendidikan olahraga. Ya, kemudian ruang keagamaan ya, kita punya masjid yang cukup representatif untuk mahasiswa, digunakan setiap saat untuk berbagai macam kegiatan keagamaan. Ya, saya kira itu beberapa fasilitas ya yang bisa menjadi pendukung proses perkuliahan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pengetahuan. Untuk yang laboratorium tadi yang Pak Dekan sebutkan, ada teaching, kemudian komputer, itu dikelola oleh dosen-dosen yang punya kompetensi background keilmuan sesuai dengan basic labnya masing-masing, atau seperti apa? Iya, kan kita masih punya keterbatasan terutama dari aspek SDM. Jadi laborannya, tenaga laboran kita belum punya, tapi beberapa dosen kita memiliki keahlian ya di bidangnya masing-masing. Misalnya beberapa dosen itu berasal dari teknologi pembelajaran. Nah, mereka yang kita berdayakan. Di samping itu juga ada beberapa dosen yang meskipun bedanya di manajemen pendidikan, tapi punya pengalaman dan pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti terkait dengan pengembangan IT. Ya, sehingga beliau kita berikan amanah untuk mengelolanya, termasuk komputer dan teknologi. Oh, jadi bisa dikatakan dosen-dosen FTIK itu punya kemampuan ya untuk mengembangkan teknologi meskipun bukan dari background teknologi, Pak. Iya, sepertinya begitu, dan saya lihat itu ada kecenderungannya ya. Ada, karena rata-rata dosen muda terutama sekali itu memiliki kemampuan yang sangat tinggi di bidang ini. Kalau fasilitas olahraga, Pak Dekan, apa yang kita miliki di FTIK? Ya, salah satunya yang bisa kita manfaatkan adalah lapangan futsal. Futsal ya, futsal. Yang itu dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa. Tentu tidak hanya terbatas oleh mahasiswa FTIK, tapi juga seluruh mahasiswa yang menanggung. Dan lumayan karena mahasiswa kita juga ternyata juga cukup banyak yang meminati futsal, dan kalau tidak salah menjuarai juga ya futsal di beberapa event yang diikuti. Ya, jadi kalau ada yang pengen masuk di IAIN Manado dan dia punya bakat olahraga, di FTIK kita memfasilitasi ya, baik dari gedung ataupun pengembangan bakat itu difasilitasi oleh FTIK, jadi tenang saja ya.
Ya, untuk ini Pak Dekan, tadi kan sempat menyinggung prodi ya, program studi itu ada Iya. berapa di FTIK Pak Dekan? Ya, saat ini program studi yang dimiliki Fakultas Tarbiyah Keguruan itu ada 6. Program studi pendidikan agama Islam itu adalah program studi tertua. Kemudian program studi manajemen pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga adalah program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kemudian berikutnya adalah program studi pendidikan bahasa Arab. Kemudian program studi tadris bahasa Inggris, dan yang terakhir keenam adalah program studi pendidikan Islam anak usia dini. Dari 6 program studi yang dimiliki oleh fakultas ini semuanya sudah terakreditasi, dan 5 program studi terakreditasi B. Dan untuk diketahui, satu-satunya program studi yang ada di Manado yang terakreditasi A itu adalah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yaitu program studi pendidikan agama Islam. Hanya ada di FTIK Pak? Hanya ada di FTIK satu. Itu benefitnya apa Pak Dekan? Kalau ada prodi yang terakreditasi A itu keuntungannya apa kira-kira? Iya, kalau sesuai standar itu sudah go internasional. Ya, jadi ke depan tentu prodi ini akan bisa kita proyeksikan untuk mengembangkan kelas-kelas internasional. Ya, Sudah ada target itu Pak Dekan? itu insya Allah ya menjadi sebuah keniscayaan, karena salah satu visi kita juga adalah mengarah ke situ, terutama kalau kita lihat dari rencana induk pengembangan kampus kita itu sampai tahun 2035 ya kita sudah berada di wilayah capaian internasionalisasi program di 2030. Jadi target ke depan itu untuk merekrut mahasiswa dari luar negeri ya. Itu untuk kelas internasional sendiri yang dimaksud itu apakah menggunakan 2 bahasa bilingual atau seperti apa Pak Dekan? Ya, Gambarannya. itu membuka peluang dan ruang ya Oh. bagi mahasiswa di berbagai negara untuk mengambil kelas sarjananya di program studi pendidikan agama Islam, tentu dengan keunggulan yang kita jual ya, seperti visi besar ya itu kan multikultural. Jadi kira-kira kalau orang mau belajar tentang pendidikan agama Islam ya multikultural, ya dia akan ke Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Manado. Oke, kalau seandainya ada yang cum laude, itu kira-kira keuntungannya apa Pak Dekan? Lulus dapatkan pendidikan cum laude dari prodi yang terakreditasi A. Iya, salah satunya fasilitas untuk masuk sebagai pegawai negeri sipil. Ya, itu ada jalur khusus cum laude dan berasal dari program studi yang terakreditasi A. Nah, sehingga bisa melewati satu tahap. Kalau yang lain harus masuk di fasilitasi di komputer assessment testnya di CAT-nya, dengan fasilitas cum laude dari program studi terakreditasi A itu melewati jenjang passing grade CAT. Jadi punya jalur khusus untuk masuk. Dan beberapa dosen kita di sini juga diterima dengan jalur. Saya kira itu salah satu fasilitas ya yang dimiliki oleh mahasiswa, meskipun tentu nilai jual lainnya adalah termasuk di dalam mengikuti jenjang pendidikan berikutnya untuk program pasca sarjana ya, untuk mengambil jenjang S2 itu. Saya kira sangat terbuka peluang bagi mereka yang memiliki nilai cum laude. Untuk mahasiswa kita gimana Pak Dekan? Kan FTIK itu menjadi fakultas dengan jumlah mahasiswa terbanyak ya. Saat ini berapa jumlahnya? Iya, jadi pertama FTIK itu fakultas dengan program studi terbanyak. Ya. Terus yang kedua, FTIK adalah fakultas dengan jumlah mahasiswa terbanyak. Dari data yang ada saat ini itu sebanyak 43% mahasiswa IAIN Manado itu adalah berasal dari mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Manado. Dan itu dipertahankan dari tahun ke tahun. Iya,
sejak fakultas ini berdiri tahun 2015 sampai sekarang. Yang paling banyak peminatnya kita ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan. Terus meningkat ya. Itu jangkauannya di mana itu Pak Dekan? Yang kuliah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jangkauannya sampai di mana? Iya, itu juga agak menarik. Jadi saya kira tidak terbatas ya sesuai data yang ada. Ternyata mahasiswa kita ini bukan hanya berasal dari lokal provinsi Sulawesi Utara, tapi juga berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Ya, berasal dari provinsi Maluku Utara, dari Aceh, ya, kemudian dari Maluku, Ambon, lalu ada dari provinsi Papua, ya, Papua, kemudian beberapa mahasiswa yang berasal dari Jawa, provinsi Jawa, kemudian dari Sumatera dan Kalimantan. Itu semua ketahuan saat kita dalam situasi pembelajaran daring. Rupanya mahasiswa itu pada pulang kampung saat daring kita perkuliahan kebijakan di saat pandemi. Nah, kita menguji beberapa mahasiswa di posisi di mana ternyata lagi berada di Kalimantan. Oh, rupanya dia adalah orang Kalimantan. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya IAIN Manado atau Fakultas Tarbiyah dan Keguruan itu sudah menjadi salah satu ya choice atau pilihan masyarakat Indonesia yang tidak hanya berasal dari Sulawesi Utara tapi juga berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Oh, biasa ya. Banyak itu Pak Dekannya? Iya, dari data itu sepertinya cukup. Karena kalau kita lihat dari jumlah lulusan yang ada di tingkatan sekolah dan madrasah di Sulawesi Utara dengan jumlah mahasiswa kita yang kita miliki di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan itu sudah pasti datanya bukan hanya berasal dari Sulawesi Utara. Karena kita bisa bayangkan bagaimana perebutan perguruan tinggi yang ada di lokal Sulawesi Utara. Ada perguruan tinggi terdekat, ada Universitas Batulangi, kemudian ada Universitas Manado, setelah ada perguruan tinggi swasta ya, kemudian ada politeknik yang juga berstatus negeri. Sebagian juga adalah pilihan kuliah di Jawa, ya kan? Jadi artinya masyarakat Sulawesi Utara sendiri memiliki pilihan kuliah di Jawa. Nah, dengan jumlah mahasiswa kita yang terus masih bertambah, itu menunjukkan bahwa ini sebenarnya ada impor juga ya, jadi dari mahasiswa yang berada di luar provinsi Sulawesi Utara juga memilih kuliah di sini. Nah, terakhir mahasiswa kita dari PGMI itu berasal dari Sulawesi Barat, ya, bahkan minta untuk melaksanakan praktek profesi keguruan terpadu PPKT-nya di wilayahnya karena di saat kita pandemi. Nah, dengan sistem zonasi itu memilih untuk tetap melakukan PPKT di wilayahnya di Sulawesi Barat. Ya mungkin perlu ditekankan Pak Dekan, karena yang masuk di IAIN Manado ini khususnya mengambil FTIK itu kan bukan hanya dari madrasah ya Pak Dekan ya, tapi ada juga dari sekolah negeri, sekolah kejuruan. Itu bagaimana itu untuk membuka perspektif itu Pak Dekan, bahwa FTIK itu bukan hanya dari madrasah. Ini memang tidak mudah ya. Jadi lama kita berproses. Kira-kira itu mulai di tahun 2000-an ya, 2000-an. Mungkin sejak 2010, 11 dan setahu saya secara resmi tahun 2012, di mana pelaksanaan praktek pengalaman lapangan itu mulai kita lebarkan bukan hanya di lingkup pondok pesantren di madrasah, tapi juga di sekolah-sekolah dan di SMK ya, di sekolah menengah atas, kemudian di SMK sekolah kejuruan termasuk pada jenjang SMP yang kita kerjasamakan dengan dinas ya kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Lalu itu terus berlanjut dan rupanya itu menjadi salah satu aspek sosialisasi ya. Fakultas kita juga keluar bahwa ternyata ada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang juga bisa menjadi salah satu alternatif pilihan bagi para calon mahasiswa itu ya. Dari pilihan-pilihan yang ada selama ini mereka tidak begitu mengenal ya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, rupanya itu menjadi salah satu aspek penunjang. Aspek kedua adalah sosialisasi mahasiswa baru yang kita lakukan juga secara masif, bukan hanya dilakukan secara
kunjungan ya, visit ke masing-masing sekolah dan di kabupaten kota, tapi juga melalui peran teknologi ya, melalui media dan sosial media. Saya kira cukup efektif ya di dalam sosialisasi. Itu juga salah satu saya kira yang menjadi pendorong ya, sehingga mahasiswa kita yang berasal dari luar madrasah juga itu melihat ini sebagai sebuah peluang. Dan kecenderungan data yang ada saat ini di Fakultas Tarbiyah itu, jumlah mahasiswa yang berasal dari madrasah itu makin kurang. Jadi justru dari SMA dan dari SMK itu sekarang malah justru meningkat. Ya itu kan menjadi salah satu indikator bahwa kita acceptable ya, kita berterima di masyarakat. Dan tentu karena adanya lulusan barangkali yang sudah dilihat bagaimana profilnya mereka di lapangan. Apalagi kita ada prodi yang umum ya Pak Dekan ya. Ya. Pendidikan bahasa Ada Inggris. pendidikan bahasa Inggris. Ya, pendidikan bahasa Inggris, dan itu pendidikan bahasa Inggris hampir semua rata-rata kan dari SMA dan SMA. Ya jadi yang mau masuk FTIK itu kita bukan hanya ada jurusan atau program studi yang basicnya agama ya, tadi disampaikan Pak Dekan, ada basicnya pendidikan bahasa Inggris. Itu pasar yang masuk di pendidikan bahasa Inggris itu banyak yang dari luar madrasah ya, jadi yang lulusan backgroundnya SMK, SMA itu jangan khawatir. Di sini kita berikan fasilitas. Dan untuk proses adaptasi itu juga nggak sulit mereka ya. Tidak sulit. Beradaptasi. Tidak sulit ya, karena di dalam proses penerimaan mahasiswa baru itu kan ada proses adaptasi yang dilakukan oleh unsur Ormawa ya, di divisi bidang pendidikan 3, jadi melalui pengenalan oleh para mahasiswa dan support dari rekan-rekan mahasiswa di Ormawa juga sangat tinggi, sehingga mahasiswa itu mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi jangan khawatir bagi yang merasa mungkin ada yang minder, oh ilmu agama saya masih sedikit, kalau saya masuk di FTIK nanti beradaptasinya seperti apa. Nah, jadi tadi sudah diberikan penjelasan Pak Dekan ya, bahwa adik-adik tidak perlu minder, di sini diberikan fasilitas. Bahkan realitas yang ada itu yang background SMA atau SMK itu jauh lebih unggul bahkan yang backgroundnya madrasah ya. Karena progresnya bagus, jadi dia lebih unggul daripada masa-masa kita yang lulusan madrasah. Kalau ada dari para pekerja atau guru yang ingin studi di FTIK, apakah diberikan fasilitas itu mereka? Iya, itu juga saya kira salah satu yang menjadi kekhususan FTIK ya, karena menyiapkan kelas bagi para calon mahasiswa yang bekerja ya, sehingga dia dapat menekuni dua profesi sekaligus, dia menjadi pekerja di sisi lain tapi juga menjadi mahasiswa untuk belajar di sisi lainnya. Itu kita kasih ruangnya melalui kelas yang dikelola secara khusus terpadu dengan pengelolaan fakultas melalui program studi pendidikan agama Islam dan PGMI, termasuk kalau tidak salah yang sekarang sedang berjalan pendidikan Islam usia dini. Nah, hal ini tentu dibuka karena kita menyadari ada begitu banyak sebenarnya kebutuhan di lapangan, termasuk guru-guru kita yang ada di RA, di TK saat ini itu adalah guru-guru yang bekerja dan belum memperoleh gelar sarjana. Demikian juga yang mengabdi mungkin di madrasah tidak ya, dan di SD juga tidak semuanya saat ini mempunyai pendidikan sarjana. Nah, mereka ini tentu menjadi tanggung jawab kita sebagai institusi pendidikan memberikan layanan pendidikan terbaik kepada mereka, pada masyarakat, sehingga kita berikan ruang kepada mereka untuk mengikuti perkuliahan dengan tetap melakukan penyesuaian dengan tujuan pekerjaan yang mereka jalani di lapangan. Ya, jadi bagi yang saat ini sedang bekerja itu tidak perlu khawatir, karena di FTIK kita fasilitasi ya, mereka ada kelas untuk khusus bekerja. Bahkan bukan hanya guru ya, ada juga yang kerja di KFC. Ya. Iya, Alfamart juga ada, kasih Alfamart yang mengambil pendidikan di FTIK. Jadi background pekerjaannya juga beragam,
dan kita berikan fasilitas sehingga dia tidak kehilangan pekerjaannya, Iya. dia bisa juga mendapatkan ilmu di FTIK ya. Jadi bahkan yang beberapa hari yang lalu itu ada dari anggota militer yang hubungi kami Pak Dekan, ingin masuk di FTIK, dan kami sangat bahagia menyambut ada dari anggota militer yang hadir. Bahkan PNS juga ada ya Pak Dekan ya, yang kemudian mengambil pendidikan di sini. Untuk mungkin ada yang bertanya, kalau di FTIK ini ada nggak fasilitas-fasilitas beasiswa Pak Dekan? Ya, sama seperti yang dimiliki oleh fakultas lainnya ya. Di FTIK juga ada KIP ya, beasiswa KIP. Lalu juga ada beasiswa yang disediakan dari berbagai yayasan, baik oleh yayasan yang berada di bawah koordinasi negara ya, seperti Basnas itu. Juga ada yayasan yang juga konsen ya terhadap pengembangan SDM Indonesia, yaitu dari PLN melalui yayasan Baitul Mal ya. Mal ya, PLN, dan itu juga saya kira cukup signifikan ya, dan cukup rutin diberikan ke mahasiswa kita di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Juga ada yayasan yang dikelola oleh beberapa kelompok ya, Muslim di Sulawesi Utara melalui Yayasan Sakinah. Sakinah ya. Ya, Yayasan Sakinah. Itu kayaknya hanya ada di FTIK itu yang Sakinah tadi. Sejauh ini sepertinya. Oh, iya. Ya. Mungkin saja informasinya belum sampai, tapi yang sebagai pengetahuan kami sepertinya baru di Fakultas Tarbiyah. Kalau ada yang dulu yang pernah bertanya Pak Dekan, dia hafal Al-Quran, kemudian dia tanya apakah di sini ada khusus untuk beasiswa penghafal Al-Quran? Ya. Nah, saya kira ini menjadi salah satu hal yang perlu dipikirkan ya ke depan, bahwa para penghafal Al-Quran juga diberi fasilitas ya. Mereka punya kemampuan yang perlu diapresiasi, dan karena itu pemerintah ya melalui penjangan tangan kampus masing-masing saya kira perlu memikirkan untuk memberikan beasiswa kepada mereka-mereka ini, kepada hafiz Quran, sehingga itu akan menjadi semacam pendorong motivasi bagi mereka untuk terus menjadi penghafal Quran, karena tidak akan kehilangan masa depan ya. Kalau mereka diberi apresiasi, saya kira akan menjadi satu gerakan yang masif dilakukan oleh semua pihak, karena kalau kompetisinya itu melalui hafalan Quran, maka dengan sendirinya kan orang akan berusaha untuk menghafal Quran untuk memperoleh ya fasilitas beasiswa itu. Tentu bukan hanya karena memperoleh beasiswa saja, tapi saya kira harus ada apresiasi yang diberikan kepada mereka yang menjadi hafiz Quran, yang sejauh ini itu kelihatannya belum begitu menonjol ya dilakukan oleh mereka. Ya, kita lihatlah kan, kalau ada audisi kan itu sampai ribuan orang bisa mendaftar ya kan. Nah, sekarang kalau dia mendaftar sebagai hafiz Quran itu berapa orang kan. Jadi saya kira kalau ada kompetisi seperti ini ya mungkin akan terbuka juga ya wawasan dan semangat orang untuk menghafal Quran. Iya, jadi adik-adik kita di sini membuka fasilitas untuk yang mungkin punya keterbatasan biaya ya dan ingin kuliah di FTIK, di sini disediakan, tenang saja ya, disediakan beragam beasiswa yang kurang mampu dan berprestasi itu kita fasilitasi. Bahkan di sini kita di FTIK ada tim khusus Pak Dekan ya, yang dipersiapkan untuk barangkali ada yang ingin berkonsultasi mengenai beasiswa yang ada di FTIK, itu nanti kita fasilitasi. Ya. Jadi bisa datang menghubungi kami untuk kita berikan fasilitas agar bisa mengakses beasiswa. Ya, termasuk perlu saya jelaskan bahwa mahasiswa kita juga ini kan mendapat support dari Pemda ya, di pemerintah daerah, kabupaten kota itu juga memberikan dukungan pembiayaan kepada mahasiswa. Ya, sebut saja sebagai contoh dari Papua itu kemarin mendapatkan beasiswa berupa bantuan pendidikan, kemudian dari Lampung Timur yang Bultin ya, dan saya pikir juga di Pemda yang lain juga.
Jadi tidak ada keraguan atau sudah bukan zamannya lagi ya, tidak kuliah atau putus kuliah karena biaya. Ya, jadi ada cukup banyak ruang yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung proses perkuliahan. Oke, baik. Untuk dosennya Pak Dekan gimana? Dosen yang ada di FTIK IAIN Manado, kualitas dosen kita seperti apa? Saya kira dosen yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Pengetahuan itu cukup kapabel, yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Jadi diketahui Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Manado ini memiliki dosen, ya saya kira yang terbanyak barangkali yang di seluruh fakultas yang ada. Data yang ada itu lebih dari 70-an, hampir 80 dosen FTIK. Itu terbanyak ada kan ya? Saya kira dari jumlah yang ada terbanyak, lebih dari 50 atau hampir 60 kalau tidak salah itu adalah PNS dan sisa lainnya adalah non PNS. Dan data pendidikan mereka dari dosen-dosen yang ada ini itu 30% itu bergelar doktor dan 20% sisanya sedang menjalani proses pendidikan saat ini. Jadi praktis sekitar kurang dari 50% yang sedang berusaha untuk meningkatkan strata pendidikannya ke S3. Dan perlu diketahui bahwa di fakultas ini adalah satu-satunya yang memiliki dosen dengan gelar guru besar, profesor di antara semua fakultas yang ada. Saya kira ini juga salah satu keunggulan. Dan dosen-dosen yang ada ini berasal dari berbagai lulusan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Di luar negeri gimana? Dari mana? Pendidikan di Mesir ada ya? Ya, kemudian di Australia. Juga ada dosen kita yang berasal dari pendidikan di Hawaii. Ya, Hawaii. Dan barusan saja ini dosen kita baru pulang atau kembali melaksanakan riset Fulbright ya di Amerika Serikat untuk 4 sampai 6 bulan kalau tidak salah. Dan apa itu? Penelitian. Ya, jadi beasiswa penelitian. Beasiswa penelitian yang dilaksanakan di Amerika Serikat. Ada juga yang kemarin yang penelitian. Oh ya, itu penelitian kolaboratif internasional. Itu juga adalah dosen FTIK, Pak Rian ya. Pak Rian, beliau berhasil ya memperoleh hibah penelitian kolaboratif internasional. Itu menjadi salah satu gambaran bahwa dosen-dosen di Fakultas Tarbiyah dan Pengetahuan memiliki kompetensi yang baik di bidang pendidikan pengajaran, di bidang penelitian maupun di bidang pengabdian masyarakat. Jadi dosen-dosen di FTIK itu bukan hanya dari lulusan-lulusan background agama Pak Dekan ya, Iya. tapi juga dari background pendidikan umum dan seimbang ya, sehingga penguatan pendidikan kita di sini dari segi agama dan pendidikan umum itu terus berkembang karena background lulusan yang variatif tadi. Tadi jumlahnya berapa Pak Dekan? Jumlahnya berapa tadi? Jumlah dosen? Iya. Ya, kalau dosen kita angka saat ini sudah yang data yang sudah saya cek itu exhausted di data kita sebanyak 78. Yang background doktornya itu udah sekitar 30% ya, dari jumlah itu udah 24 ya kalau salah. Dan masih ada yang sementara sedang studi. studi. Kalau kita berbicara tentang ini Pak Dekan, tadi kan tentang gambaran umum FTIK sudah, kemudian program studi mahasiswa kita, kemudian ada dosen. Nah sekarang berbicara tentang alumni FTIK itu seperti apa Pak Dekan? Apakah memang lulusan FTIK itu hanya profil lulusannya itu hanya di lembaga pendidikan atau ada di luar lembaga pendidikan? Ya saya kira tidak juga demikian ya, meskipun tentu salah satu profil lulusan kita yang paling utama adalah menjadi pendidik ya, menjadi guru, tapi
kita lihat fakta di lapangan, ternyata alumni FTIK itu memiliki profesi yang sangat beragam. Ya, dia berkiprah di berbagai bidang, bukan hanya di bidang pendidikan, tapi juga selain tentu yang memilih wira swasta ya, memiliki mengembangkan usaha, itu mereka bekerja di sektor pemerintahan, ya bahkan di sektor politik, ya mereka menjadi komisioner KPU saat ini ada, kemudian yang menjadi komisioner di Bawaslu, ya ada, kemudian yang memilih jalur kependidikan itu mulai dari madrasah, sekolah yang berstatus negeri maupun swasta. Dan ini salah satu kelebihan FTIK, bahwa alumni-alumninya itu siap untuk mengabdi bahkan sampai ke daerah-daerah pelosok. Ya, bahkan kalau kita sebut itu sampai ke daerah-daerah perbatasan. Nah, itu sesuatu yang sulit ya dilakukan oleh banyak orang saat ini, tapi alumni FTIK itu masih siap. Ya, terbukti mereka masih ada sekarang yang mengabdi mengajar di daerah-daerah perbatasan. Banyak berarti. Iya. Dari awal itu kira-kira berapa itu? Ada ribuan itu ya? Iya, saya kira bisa mencapai angka itu ribuannya. Sekarang ini sudah tersebar di berbagai wilayah, bahkan ya bukan hanya di Sulawesi Utara, tapi juga ada yang berkiprah di luar Sulawesi Utara, ada yang di Maluku, ya, ada yang di Maluku Utara, kemudian bahkan ada yang di Pulau Jawa. Dan tren kecenderungan baru sekarang ini, mahasiswa-mahasiswa kita yang baru selesai sarjana di Fakultas Tarbiyah itu juga memilih pendidikan lanjutan di Jawa. Itu saya lihat cukup banyak kan, ya, terutama yang memilih Jogja dan Jakarta ya, termasuk juga yang terakhir di Malang juga segera menjadi salah satu destinasi yang pilihan orientasi mahasiswa kita untuk mengambil pendidikan S2. Jadi kesimpulannya adalah lulusan-lulusan FTIK itu mampu bersaing pada ya, saya kira begitu, mampu bersaing dari kampus-kampus luar. Ya, itu terbukti dalam berbagai macam event perlombaan. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah bisa berbicara di event itu. Bahkan ada alumni kita sekarang ini yang bekerja di Kementerian Kemendikbud ya, Sedikti sekarang sudah digabung itu, berada di PPP, dan dia bisa berada bersaing bersama dengan alumni lulusan lain. Si apa namanya itu, Malina Rupan itu rasanya itu tesnya nasional dan dia berhasil lolos dari alumni manajemen komunikasi. Ya, jadi tidak perlu minder apabila lulus dari FTIK yang Manado. Saya hanya bisa bekerja di skala regional, Kota Manado, atau hanya bisa menjadi guru. Ternyata tadi disebutkan Pak Dekan, banyak lulusan-lulusan kita yang berkiprah di luar lembaga pendidikan ya, lembaga pemerintahan, politik dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kita mampu bersaing dengan lulusan-lulusan yang ada di kampus yang ada di luar ya. Alumni yang kita keluarkan dari FTIK itu menurut Pak Dekan harus bisa apa agar mampu bersaing? Kira-kira kompetensi apa harus dimiliki Pak Dekan? Ya, pertama tentu lulusan kita harus menguasai bidang keahlian sesuai dengan program studi masing-masing. Kalau dari program studi pendidikan bahasa Arab ya minimal berarti bisa berbahasa Arab, menguasai bidang, kemudian bahasa Inggris juga demikian. Dari program studi yang lain juga saya kira sama ya, terutama pendidikan agama Islam yang tentu akan menghadapi sejumlah persaingan ya dari berbagai lulusan yang ada, baik di lingkup internal kita yang ada di Usuluddin, ada dakwah, kemudian di Fakultas Syariah dan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dari pihak Islam harus meningkatkan ya kapasitas
dirinya agar tetap bisa bersaing ya dengan lulusan-lulusan lain, karena kesempatan untuk menjadi guru terbuka bagi Iya. ya semua, bukan hanya bagi alumni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, aspek lain saya kira yang perlu dikuasai saat ini oleh para mahasiswa itu adalah penguasaan teknologi ya. Jadi literasi teknologi itu penting, karena ini kalau nggak menguasai dia akan tidak relevan keberadaannya dengan situasi yang berkembang. Termasuk ketika menjadi guru tidak menguasai teknologi, dia tidak akan relevan dalam kelas ya, karena media termasuk karakteristik belajar anak sekarang ini serba teknologi tinggi ya. Kemudian yang ketiga saya kira menjadi faktor penentu adalah literasi bahasa ya. Jadi lulusan FTIK ya setidaknya mempunyai kemampuan berbahasa Inggris ya, bersyukur bisa menguasai bahasa Arab, dan ini harus dibina memang ya. Kalau kita punya program di Mahat itu berjalan dengan baik, itu saya kira akan menjadi salah satu instrumen penting ya untuk meningkatkan wawasan di bidang bahasa ya, terutama bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, saya kira 3 kompetensi itu mesti dimiliki oleh lulusan yang memungkinkan dia akan bisa hidup bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi manapun, termasuk dengan tagihan atau tuntutan pekerjaan di lapangan. Dengan 3 itu saya kira salah satu modal sosial mahasiswa lulusan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu. Nah, untuk teknologi tadi sempat disinggung, jangan khawatir karena dosen-dosen kita banyak yang spesifik keilmuannya di bidang teknologi ya, apalagi teknologi pendidikan, dan apalagi generasi-generasi muda ya yang masuk di sekarang di FTIK dosen-dosennya, dan saya yakin mereka punya peluang dan punya harapan yang besar untuk mengembangkan guru-guru kita lulusan FTIK dalam dunia teknologi. Kerjasama Pak Dekan, sekarang kita berbicara tentang kerjasama yang dibangun oleh FTIK sejauh ini itu seperti apa? Ya, FTIK merintis dan melaksanakan kerjasama dengan berbagai lembaga ya, baik lembaga pendidikan maupun lembaga pendidikan. Dengan lembaga pendidikan hampir semua fakultas ya tarbiyah dan keguruan yang ada di PTKIN itu sudah ada kerjasama dengan FTIK. Di samping itu juga kita membangun kerjasama bukan hanya dengan Provinsi Sawah PTKIN, tapi juga dengan perguruan tinggi seperti perguruan tinggi yang saat ini sudah berjalan kerjasama kita dengan Universitas Negeri Gorontalo ya, sudah berlangsung. Kemudian juga dengan Universitas Muhammadiyah Gorontalo dan Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Di lingkup kita di sini kita kerjasama dengan IAKN, Institut Agama Kristen Negeri Manado. Lalu dengan lembaga-lembaga non-perguruan tinggi ya, kita kerjasama dengan LPP, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan ya, Sulawesi Utara, dan itu sudah ada tidak lanjut kerjasamanya melalui penempatan mahasiswa kita untuk melaksanakan kegiatan praktek terutama bagi mahasiswa dari Indonesia Pendidikan Islam. Kemudian ya, kita kerjasama dengan Baradiklat Keagamaan Manado yang Baradiklat juga sudah ada tidak lanjut melalui penempatan mahasiswa kita untuk melaksanakan praktek profesi keguruan terpadu yang sudah mulai kita lakukan sejak tahun 2021 itu. Dengan jalinan kerjasama yang kita lakukan di berbagai lembaga ini, baik lembaga maupun perguruan tinggi ini akan menjadi salah satu jaminan juga bagi keberlanjutan program yang kita lakukan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang banyak diantaranya adalah berlangsung melalui model atau skema kerjasama. Ya, terutama dalam rangka persiapan kita menghadapi kebijakan implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi banyak kerjasama yang dibangun oleh FTIK untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh mahasiswa kita
baik dari lembaga Ya, pendidikan. bahkan terakhir kita cari kerjasama dengan Pemda Gorontalo Utara dan Dan pemerintah daerah iya pemerintah daerah, dan itu bupati langsung langsung datang ya. Oke, tadi dengan dinas pendidikan Kota Manado juga kita sudah kerjasama. oh ya, dinas pendidikan Kota Manado. Ya, jadi banyak ya tadi sudah disampaikan kita bangun kerjasama FTIK ini sehingga menunjukkan bahwa FTIK ini punya relasi yang luas Ya. dalam hal baik dalam bidang pendidikan atau di luar pendidikan. Jadi untuk relasi itulah yang nanti mengembangkan potensi kita pasca dia lulus nanti ya. Mungkin bisa bekerja di dinas pemerintah pendidikan Kota Manado atau tadi ada pemerintah dari Bolting dan lain sebagainya ya. Terakhir Pak Dekan, ini kita ada sisa 2 pendaftaran ini yang sementara dibuka. Iya, iya. Ya, saya kira ini kesempatan terbaik yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat, bahwa YIM Manado masih menyiapkan fasilitas pendaftaran Ya. melalui PTK, ya, ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, dan yang kedua kita masih punya ujian atau seleksi masuk jalur mandiri, ya, yang akan dibuka setelah pelaksanaan PTK. Jadi jangan khawatir bagi rekan-rekan Ya. para calon mahasiswa yang gagal di dalam PTK masih punya kesempatan untuk mendaftar pada ujian seleksi masuk melalui jalur mandiri yang akan dibuka setelah pelaksanaan PTK. Ini pertanyaan closing Pak Dekan ya, mengapa harus FTIK? Ya, karena sejauh ini FTIK belum punya data yang konkret, ya, yang masuk di fakultas bahwa ada alumninya atau lulusan yang menganggur, Oh iya. ya. Jadi belum ada. Jadi modal pertamanya adalah bisa berdiri di kelas, ya, sehingga pastilah mereka akan tidak kehilangan pekerjaan. Kalau tidak bisa mengajar di lembaga pendidikan di sekolah, dia setidaknya menjadi guru di itu saya kira menjadi salah satu apa ya keunggulan kira-kira keunggulan. Dan aspek berikut saya kira yang menjadi nilai jualnya adalah bahwa untuk lembaga pendidikan, ya, penyedia tenaga kependidikan terutama untuk pendidikan Islam itu masih FTIK yang benar sampai saat ini, ya kan, sampai saat ini. Jadi ya silahkan memilih fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan. Ya, jadi ya adik-adik ini peluang besar ya, masih ada 2 pendaftaran yang terbuka dan silakan yang ingin mengambil pendidikan di YIM Manado dan khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan banyak sekali tadi kelebihan-kelebihan yang diceritakan oleh Pak Dekan kita, dan kita sangat menyambut itu, dan kami berharap di tahun ini signifikansi mahasiswa baru yang masuk di FTIK lebih banyak ya. Insya Allah. Oke, terima kasih Pak Dekan Baik, atas informasi sukses yang selalu. diberikan untuk FTIK, dan kami berharap FTIK akan tetap eksis, tetap maju sesuai dengan tagline ya. Ya. Tagline-nya apa Pak Dekan? FTIK edukatif, Edukatif, FTIK humanis, humanis, FTIK religius, religius, FTIK inovatif. inovatif ya. Baik, terima kasih Pak Dekan. Sampai jumpa lagi di Baik. podcast yang lain dengan materi-materi yang lain. Nanti kita akan kaji lebih dalam spesifikasi yang disebutkan tadi Pak Dekan. Dan sampai jumpa di FTIK YIM Manado. Kami tunggu di FTIK YIM Manado. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.